Coba deh Anda bayangin Anda lagi jalan santai masuk ke sebuah ruang kuliah atau ya auditorium universitas yang lumayan gede, Mm-mm. terus Anda lihat sekeliling. Ada katakanlah 100 mahasiswa yang lagi duduk rapi, nyatet materi. Nah, sekarang coba resapi sebuah fakta yang em, lumayan bikin nyesek ini. Oke, fakta apa tuh? Dari 100 wajah anak muda yang kelihatannya penuh harapan itu, 87 orang diantaranya diam-diam merasa kalau mereka tuh lagi ngelakuin kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Wow. 87 orang merasa mereka ada di tempat yang salah. Dan ini bukan skenario karangan ya. Ini realitas kita sekarang. Iya, dan jujur aja angka itu bahkan bukan bagian yang paling nakutin dari krisis ini loh. Masa sih? Ada yang lebih parah? Ada, kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang ya, sebelum mereka masuk universitas, datanya tuh jauh lebih gelap. Bener banget. Nah, makanya di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita punya satu misi yang menurut saya sangat krusial. Kita bakal bongkar kenapa sistem kita ini memproduksi kebingungan massal. Betul. Dan gimana kita bisa ya kayak meriset ulang cara kita melihat potensi manusia. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini beneran membuka mata. Pastinya. Kita bakal lihat data statistik pendidikan yang agak meresahkan tadi, terus kita tabrakin dengan sebuah solusi yang lumayan revolusioner. Namanya metode tafsir bakat atau disingkat TB40, karya Ustadz Abdul Kholiq. Nah, iya, TB40. Dan yang bikin menarik, metode ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini lagi dipraktikkan langsung di Sekolah Darul Adzhar atau SDA di Depok. Jadi udah ada implementasi nyatanya kan? Persis, ditambah lagi kita juga bakal pakai pijakan kuat dari pandangan ulama klasik, yaitu Ibnu Qayyim, dan pastinya catatan sejarah otentik dari hadis Nabi. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita balik lagi ngomongin soal data yang Anda sebut di awal tadi, mari kita lihat riset dari Universitas Multimedia Nusantara. Oke, UMN ya? Ya, melalui tech inkubator mereka, Skystar Ventures, ini datanya tahun 2018. Mereka tuh nggak main-main loh. Mereka mensurvei sekitar 400.000 siswa SMA dan SMK. 400.000. Itu sampel yang gede banget. Gede banget. Dan hasilnya, 92% lulusan kita ngaku bingung dan nggak tahu mau kemana setelah mereka lulus. 92%. Berarti hampir seluruh populasi remaja kita pada dasarnya cuma jalan dalam kegelapan sambil raba-raba dinding gitu ya. Iya, tebak-tebak buah manggis aja. Terus karena ada tekanan sosial, disuruh cepat kuliah, ya udah mereka asal masuk aja. Dan disitulah kita ketemu sama data dari psikolog pendidikan Ireni Guntur. Dari Integrity Development Flexibility itu ya. Benar. Dikutip tahun 2014, beliau mencatat kalau 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. 87% mahasiswa ngerasa salah jurusan. Ini fenomena yang, ya, harusnya maksa kita buat berhenti sejenak sih. Buat mikir ulang. Betul. Mengevaluasi seluruh kerangka berpikir kita. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kenapa sistem pendidikan modern yang dirancang dengan begitu banyak indikator, kurikulum yang canggih, tes standar? Betul, fasilitas lengkap. Ya, tapi justru menghasilkan pabrik kebingungan paling gede dalam sejarah. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa? Karena ya rasanya tuh nggak masuk akal. Generasi sekarang punya akses informasi yang jauh lebih banyak dibanding zaman dulu. Betul. Kita punya tes penjurusan, tes IQ, tes kepribadian. Tapi orang-orang kok malah ngerasa makin tersesat. Akar masalahnya itu ada pada gimana kita mendefinisikan arena kesuksesan itu sendiri. Arena kesuksesan? Maksudnya gimana tuh? Gini, sumber kita hari ini ngasih sebuah analogi yang benar-benar patut kita bedah. Coba Anda bayangin seekor kura-kura. Oke, kura-kura. Ciri khas apa yang paling melekat kalau kita dengar kata kura-kura? Ia lambat, jalannya pelan, bawa cangkang berat. Nah, cangkangnya berat, pergerakannya sangat terbatas. Sekarang, bayangin, sistem kita ngambil kura-kura ini, terus diletakkan di lintasan atletik lari sprint. Di lintasan yang dari tartan merah itu? Iya. Terus kura-kura ini dituntut buat lari sprint melawan seekor kuda jantan. Hahaha, ya pasti hancurlah kura-kuranya. Pas kura-kura baru maju beberapa sentimeter, si kuda udah beres putaran pertama. Tepat sekali. Dan di mata penonton, kura-kura itu bakal kelihatan sangat bodoh dan nggak kompeten kan? Jelas, sangat nggak kompeten. Lalu, apa yang dilakukan sistem kita saat melihat kura-kura itu tertinggal? Biasanya dikasih les tambahan. Nah itu, sistem kita nggak memindahkan kura-kura itu ke arena yang benar.
misalnya ke air, Heeh. sistem justru ngasih kura-kura itu jam pelajaran tambahan buat belajar lari. Kura-kuranya dikirim ke bimbel khusus lari sprint. Terus dikasih seminar motivasi? Benar, disuruh keluar dari zona nyaman, terus dievaluasi setiap semester berdasarkan seberapa cepat dia bisa ngejar si kuda. Ya ampun. Pada akhirnya, kura-kura itu nggak akan pernah jadi perenang yang hebat. Dia cuma bakal jadi kura-kura yang depresi di lintasan lari. Itu analogi yang dalam banget sih. Tapi tunggu, mari kita bersikap realistis sejenak ya. Oke, gimana? Buat Anda, para orang tua yang mungkin lagi dengerin obrolan ini, Anda mungkin mikir, oke, analogi kura-kura itu bagus. Tapi dunia nyata, pasar tenaga kerja modern di luar sana, itu ya bentuknya emang lintasan lari. Iya, persaingan ketat. Perusahaan kan carinya kuda yang bisa lari cepat. Bukankah kalau kita nggak maksa anak kita yang kura-kura ini buat lari, kita tuh justru lagi manjain mereka, bikin mereka nggak siap ngadepin kerasnya dunia? Itu ketakutan yang jujur aja sangat valid. Semua orang tua pasti mikir gitu. Makanya, gimana kita ngejawabnya? Disinilah bagian yang sangat menarik dari metode tafsir bakat atau TB40 itu. Metode ini nawarin pergeseran paradigma yang drastis. Oke, Pasar tenaga kerja modern emang kelihatan kayak lintasan lari, tapi itu karena kita cuma lihat di permukaan industrinya aja. maksudnya? Metode TB40 ini mendefinisikan ulang apa yang selama ini kita sebut sebagai bakat. Oke, coba kita bedah ini. Selama ini, kalau kita dengar kata bakat, kita pasti mikirnya keterampilan teknis kan? Jago matematika, pinter main piano, jago coding. Sesuatu yang bisa, ya, diukur pakai nilai rapor atau piala gitu. Padahal, dalam kerangka TB40 yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah ini, bakat itu dipetakan jadi 40 sifat mulia manusia. Sifat mulia, bukan skill tangan. Bukan. Bakat di sini bukanlah sekedar keterampilan, melainkan karakter bawaan, kecenderungan jiwa, atau fitrah. Oke, Ada satu kutipan menarik dari ulama klasik Ibnul Qayyim. Beliau pernah nulis, seseorang tidak akan merasakan manfaat nikmat Allah berupa iman dan ilmu kecuali orang yang telah mengenal dirinya. mengenal dirinya, berarti kenal fitrahnya tadi ya. Betul. Mengenal diri ini adalah fondasi utamanya. Berarti bakat itu ibaratnya kayak sistem operasi bawaan pabrik yang ada di dalam diri kita dong. Nah, iya, kayak OS gitu. Bukan sekedar aplikasi yang kita unduh atau pelajari nanti kan? Maksudnya sebelum kita install aplikasi berat kayak ilmu akuntansi atau digital marketing ke otak anak kita harus tahu dulu OS bawaannya apa. Tepat. Itu analogi yang pas banget. Coba deh kalau kita pakai analogi OS laptop Anda tadi. Katakanlah Anda beli laptop yang spesifikasi OS-nya emang dirancang khusus buat desain grafis. Yang butuh rendering halus, pergerakan intuitif. Oke, laptop designer. Lalu, Anda paksa install perangkat lunak buat programming database kelas berat, yang sangat kaku, logis, dan butuh komputasi angka murni. Waduh, kipasnya bakal muter kenceng banget itu. Benar kan? Mesinnya bakal cepet panas, baterainya bocor. Terus ujung-ujungnya laptopnya hang, ngeblank, atau malah mati mendadak. Persis. Dan panas atau overheating pada mesin itulah yang dalam ilmu psikologi manusia sering kita sebut sebagai burnout. Wow. Stres, depresi, dan perasaan salah jurusan pada 87% mahasiswa tadi. Masuk akal banget. Mereka tuh dipaksa ngejalanin program yang sama sekali nggak kompatibel sama sistem operasi bawaan mereka. Ini beneran ngejelasin banyak hal sih. Berarti tugas utama kita sebenarnya adalah membaca spesifikasi sistem itu sejak awal. Betul, sejak dini. Tapi muncul pertanyaan nih. Gimana kita bisa tahu kalau konsep tentang manusia diciptakan dengan OS yang beda-beda ini benar-benar nyata? Maksudnya nyata secara literatur. Ina, maksud saya apa ini cuma murni penemuan psikologi modern yang ya dicocok-cocokkan aja? Atau emang ada preseden sejarahnya di literatur Islam klasik? Wah, kalau bahas sejarahnya, sejarah Islam itu punya catatan yang sangat detail soal ini. Masa sih? Iya, khususnya di generasi para sahabat Nabi. Dan ini bukan sekedar klaim kosong ya. Ini terekam jelas dalam hadis riwayat Ahmad. Oke, gimana ceritanya di hadis itu? Dalam hadis tersebut, Nabi secara terbuka dan sangat eksplisit memetakan bakat atau spesifikasi karakter dari para sahabat utamanya. Tunggu, Nabi beneran nyebutin kelebihan mereka satu-satu? Sangat terperinci. Nabi menyebutin kalau orang yang paling rahmah atau paling penyayang terhadap umat itu adalah Abu Bakar. Oke, Abu Bakar OS-nya penyayang.
Lalu orang yang paling syaja'ah, paling tegas dan berani menjaga kemurnian agama itu Umar. Terus orang yang paling haya atau pemalu itu adalah Utsman. Sebentar, mari kita pause dan bedah bagian ini. Boleh. Kalau penyayang dan tegas, oke, itu gampang banget dipahami sebagai kekuatan. Tapi pemalu, haya. Kenapa dengan pemalu? Di dunia modern, sifat pemalu itu sering banget dilabeli sebagai kelemahan kan. Kalau ada anak pemalu di kelas, guru biasanya bakal nyuruh dia maju ke depan. Dimasukin kelas public speaking, dipaksa jadi ekstrovert. Bener, dipaksa ngomong. Nah, gimana ceritanya sifat pemalu Utsman ini bisa dianggap sebagai sebuah bakat atau keunggulan sama Nabi? Nah, disinilah letak bias dari dunia modern kita. Kita ini hidup di ekosistem yang selalu memuja ekstrovert. Yang vokal yang menang. Padahal, dalam kerangka TB40, haya'ah atau rasa malu yang dimiliki Utsman itu bukanlah rasa minder atau rendah diri. Terus apa dong? Itu adalah OS bawaan yang bikin beliau jadi sosok yang sangat berhati-hati, penuh pertimbangan, analitis, dan sangat teliti sebelum ambil keputusan. Oh, saya mulai paham. Orang dengan OS haya'ah ini emang mungkin nggak bakal jadi orator yang meledak-ledak di panggung kayak Umar. Tapi mereka adalah tulang punggung operasional. Mereka itu pemikir strategis dan pengambil resiko yang paling terkalkulasi kalau lagi kerja di balik layar. Wow, jadi daripada maksa Utsman buat jadi orator dan mengubah OS-nya, ekosistem saat itu justru ngasih ruang ya? Betul, membiarkan Utsman pakai ketelitiannya buat jadi negosiator ulung dan administrator yang sangat andal. Itu keren banget sih. Terus, pemetaan bakat di hadis tadi berlanjut kemana lagi? Lanjut ke area kecerdasan spesifik. Nabi nyebutin kalau Mu'ad bin Jabal itu yang paling tahu soal detil hukum halal dan haram. Oke, spesialis hukum. Terus, Ubay bin Ka'ab itu yang paling ahli dan hafal bacaan Al-Quran. Lalu ada Zaid bin Sabit, beliau ini yang paling menguasai ilmu mawaris atau pembagian waris. Ilmu waris itu matematika rumit kan? Pecahan semua isinya. Persis, itu matematika tingkat tinggi. Dan terakhir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah disebut sebagai orang yang paling amanah, paling bisa dipercaya jaga rahasia negara yang besar. Ini beneran tamparan keras buat sistem rapor sekolah kita zaman sekarang sih, jujur aja. Kenapa tuh? Iya, coba pikir. Bahkan generasi yang dianggap sebagai manusia terbaik pun, yang udah dijamin masuk surga, nggak ada satupun dari mereka yang dituntut untuk dapat nilai A di semua mata pelajaran. Bener banget. Keseragaman itu cuma obsesi modern kita aja. Iya kan? Nabi nggak pernah nyuruh Umar yang keras itu ambil kelas empati biar bisa selembut Abu Bakar. Dan Nabi juga nggak nyuruh Zaid yang jenius matematika tadi buat habisin seluruh waktunya ngehafal Al-Quran biar bisa ngalahin Ubay kan? Betul. Jadi tiap orang tuh mencapai kontribusi terbesarnya justru pas mereka memaksimalkan satu sifat dominan yang emang udah diinstal sama Tuhan ke diri mereka. Sangat tepat. Tapi ini memunculkan pertanyaan kritis lainnya nih. Apa itu? Kalau kita bilang itu semua udah diinstal dari sananya, udah bawaan pabrik, apa itu berarti bakat murni cuma anugerah yang nggak perlu diusahain? Oh, paham saya arahnya. Iya, ini bisa jadi alasan buat anak-anak jadi males kan? Misalnya dia bilang, wah aku emang nggak berbakat matematika nih, jadi aku tidur aja deh pas kelas matematika. Hahaha, nunggu wahyu turun gitu ya? Iya. Gimana pendalaman sumber kita tentang garis batas antara anugerah bawaan dan usaha keras ini? Nah, ada satu insiden sejarah lagi yang ngejawab pertanyaan Anda dengan sangat elegan. Oke, dari mana tuh? Ini dari hadis riwayat Abu Daud. Diceritakan kalau Nabi lagi ngobrol sama seorang sahabat bernama Asyak Abdul Qais. Asyak? Abdul Qais? Nabi bilang ke Asyaj, sesungguhnya dalam dirimu tuh ada dua sifat yang Allah cintai, yaitu al-hilm atau sikap santun dan al-ana'ah atau sikap nggak tergesa-gesa. Santun dan tenang. Wah, dua kombinasi karakter pemimpin yang luar biasa itu. Betul. Nah, si Asyaj ini yang mungkin punya rasa penasaran yang sama kayak Anda tadi, nanya ke Nabi. Nanya apa dia? Dia nanya, wahai Rasulullah, apakah kedua sifat tersebut itu murni hasil usahaku sendiri, ataukah Allah yang telah menganugerahkan dan menetapkannya kepadaku? Pertanyaan yang kritis banget. Terus jawaban Nabi apa? Nabi jawab dengan sangat tegas. Beliau bilang, Allah lah yang telah menganugerahkan keduanya kepadamu. Wow, jadi itu murni pemberian? Iya. Ini menegaskan kalau cetak biru dasarnya atau benihnya
Itu murni anugerah. Kita nggak nyiptain benih itu. Mm-mm. Tapi, apakah benih itu bakal tumbuh jadi pohon yang berbuah lebat? Atau malah mati kekeringan? Nah, itu baru area usaha manusia. Saya nangkep. Kita emang nggak bisa milih benih apa yang kita dapat, tapi kita lah yang harus nyiramin benih itu tiap hari. Bener banget. Jadi kalau ada anak yang bilang, saya nggak berbakat matematika, jadi saya nyerah aja, itu salah paham besar. Berarti anak itu tetap harus usaha ya? Harus. Dia mungkin emang nggak punya OS buat jadi jenius matematika sekelas Zaid bin Sabit, tapi dia tetap harus belajar hitungan dasar buat bertahan hidup. Sambil memfokuskan sisa energinya yang 80% ke OS utamanya gitu kan? Misalnya komunikasi atau seni. Tepat. Pemetaan bakat itu bukan ngasih izin buat malas di kelemahan kita, tapi buat ngasih arahan kemana energi terbesar kita harus diinvestasikan. Masuk akal. Nah, disinilah tantangan terberatnya justru ada di tangan para orang tua dan pendidik. Setuju. Mari kita bahas bagian peran orang tua ini. Karena buat orang tua yang lagi dengerin, teori ini kedengarannya sangat membebaskan. Tapi kalau dipraktekin, pasti bikin deg-degan. Takut anaknya salah jalan kan? Betul. Jadi, gimana sih orang tua harus bersikap kalau menurut literatur klasik? Ulama besar Ibnul Qayyim ngebahas ini secara sangat spesifik di kitabnya judulnya Tuhfatul Maudud. Khususnya di halaman 133. Oke, apa kata beliau? Beliau ngasih pedoman yang, bayangin ya, mendahului konsep psikologi modern sampai berabad-abad. Wow. Beliau nyatain kalau tugas paling fundamental dari orang tua itu adalah memperhatikan keadaan anak. Bakat apa yang menonjol dan potensi apa yang terpendam. Memperhatikan berarti observasi dong. Betul, observasi. Bukan malah sibuk bikin rencana masa depan buat anak sejak anaknya masih di dalam perut ya? Haha, iya. Harus observasi aktif. Kenapa? Karena menurut Ibnul Qayyim, lewat observasi itu, orang tua bakal sadar, oh, ternyata untuk bidang inilah anakku diciptakan. Oke. Dan di sini beliau ngasih peringatan keras. Jangan pernah membebani anak di luar bidang bakatnya. Apa dampaknya kalau orang tua tetap ngeyel? Misalnya ya, orang tuanya keluarga dokter turun-temurun, jadi anaknya dipaksa harus jadi dokter juga. Padahal si anak ini benci banget bau rumah sakit dan lebih suka ngoprek mesin mobil di garasi. Nah, Ibnu Qayyim bilang, kalau anak dipaksa belajar sesuatu yang bukan bidang bakatnya, dia nggak akan berhasil di bidang baru itu. Oke, dia bakal gagal jadi dokter? Dan yang lebih tragis, kemampuan asli yang terpendam di dalam dirinya, insting mekaniknya tadi, bakal ikut mati. Astaga, itu kerugian ganda dong namanya. Sangat ganda. Pantas aja 87% mahasiswa ngerasa salah jurusan. Pas kita maksa anak yang punya bakat seni visual buat masuk teknik kimia murni cuma demi gengsi keluarga, bukan cuma dia bakal gagal ngeracik formula kimia, tapi kemampuan visualnya yang luar biasa itu juga bakal tumpul karena nggak pernah dilatih. Betul. Pada akhirnya, kita kehilangan seorang seniman besar, dan kita cuma dapat seorang insinyur yang buruk. Kerugian ganda yang dibayar mahal sama peradaban kita ya. Makanya Ibnul Qayyim ngasih solusi praktis. Kalau orang tua lihat anaknya punya hafalan kuat, analitis, gampang nyerap teks. Arahkan ke jalur akademis. Betul, arahkan dia buat nerima ilmu-ilmu literatur. Tapi kalau anak itu nggak bisa duduk diam di kelas, dan pas dicek ternyata dia lebih condong ke dunia perdagangan, punya insting bisnis, Atau suka hal praktis kayak teknologi, pertanian, kedokteran gitu. iya, orang tua tuh wajib memfasilitasi potensi itu. Menarik banget loh, Ibnul Qayyim secara spesifik nyebutin dunia perdagangan, kedokteran, sama pertanian. Kenapa menarik? Ini nunjukin kalau penghargaan terhadap bakat di literatur Islam klasik itu sangat inklusif. Bener. Nggak semua anak soleh itu harus mentok jadi ustadz atau penghafal kitab aja. Menjadi pedagang yang jujur atau ahli teknologi yang inovatif, itu juga wujud dari memaksimalkan fitrah ilahi. Persis. Dan inilah yang sekarang lagi diimplementasikan secara konkret di Sekolah Darul Atsar atau SDA di Depok tadi. Oh iya, gimana tuh prakteknya di sana? Mereka punya visi cerdas, ilmiah, berkarakter islami. Tapi mereka sadar buat nyampe visi itu, mereka nggak bisa pakai pendekatan pabrik yang nyetak seragam. Makanya metode TB40 ini dipakai di sana buat metain bakat anak sejak dini. Berarti anak-anaknya dipisah-pisahin di kelas yang beda-beda gitu? Nggak selalu dipisah fisiknya dan pelajaran dasar tetap ada. Tapi cara guru melakukan pendekatan dan mengemas materi pembelajarannya yang disesuaikan sama OS anaknya. Oh, paham. Misalnya, kalau guru dan orang tua tahu ada anak yang OS-nya dominan syaja'ah,
berani, suka memimpin, action-oriented. Maka pelajaran matematika buat anak ini nggak diajarin dengan nyuruh dia duduk manis ngafalin rumus di papan tulis. Terus gimana? Rumusnya diajarin lewat proyek kelompok, simulasi kepemimpinan, atau pemecahan masalah yang butuh gerak fisik. Wow, jadi sekolah dan orang tua di sini tuh perangnya lebih kayak pemandu bakat atau talent scout ya? Betul. Anda mengobservasi, mengevaluasi, lalu memberikan panggung yang paling pas. Atau bisa juga pakai analogi petani. Petani yang baik kan nggak pernah marah-marah ke benih mangga, karena benih itu nggak tumbuh jadi pohon apel. Iya, nggak masuk akal marahin benih mangga. Petani cuma nyediain tanah yang subur, air, sinar matahari yang cukup. Habil itu, ia membiarkan benihnya tumbuh sesuai fitrah genetisnya. Beda banget sama peran seorang pemahat. Kalau kita meranin diri sebagai pemahat, kita tuh ngelihat anak sebagai bongkahan material mentah. Yang bisa dipukul-pukul. Iya, dipukul pakai pahat biar berubah jadi patung sesuai ego kita. Padahal kalau kita dikasih kayu jati yang super kuat, ya jadikan itu perabotan kayu kelas dunia. Benar. Jangan dipaksa diukir biar kelihatan kayak batu marmer. Kayunya malah hancur berantakan. Dan pada akhirnya, tujuan tertinggi dari pendidikan yang sejalan banget sama prinsip metode TB40 ini adalah memastikan setiap orang akan menghebat sesuai bakatnya masing-masing. Menghebat sesuai bakatnya masing-masing. Kalimat yang bagus banget. Iya, ini bukan soal nyari-nyari kelemahan anak buat terus-terusan ditambal pakai les tambahan. Ini soal nemuin di mana kekuatan super mereka biar bisa diamplifikasi sampai maksimal. Itu prinsip yang benar-benar membebaskan sih. Bukan cuma buat anak-anak ya, tapi juga buat Anda orang dewasa yang sekarang lagi dengerin obrolan kita. Sangat relevan buat dewasa juga, semua yang udah kita bahas hari ini. Kita mulai dari tragedi statistik tadi ya. Yang 92% itu. 92% lulusan SMA bingung, dan 87% mahasiswa merasa terjebak di jurusan yang salah. Kita lagi lihat jutaan pemuda yang depresi karena mereka adalah kura-kura yang lagi diukur nilainya di atas lintasan lari darat. Benar banget. Lalu kita lihat solusinya. Solusi fundamentalnya adalah kembali memahami kalau bakat itu bukan cuma deretan skill di CV Anda. Melainkan karakter dan fitrah yang melekat sebagai OS bawaan manusia. Iya, dan sejarah udah ngebuktiin itu lewat generasi sahabat Nabi. Kita lihat ada ruang buat ketegasan Umar, ada panggung kehormatan buat kehati-hatian Utsman, ada tempat buat kecerdasan analitis Zaid bin Sabit. Semuanya difasilitasi potensinya. Nggak ada yang dipaksa jadi kloningan satu sama lain. Dan akhirnya, kita dapat pesan tegas dari Ibnul Qayyim. Tugas kita itu meneliti dan mengamati, bukan mendikte. Biar kita nggak matiin potensi murni yang udah dititipkan ke kita. Karena sekali lagi, setiap manusia itu telah dimudahkan buat ngelakuin apa yang emang udah ditetapkan untuknya. Sangat mencerahkan. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, kita dari tadi kan banyak ngobrolin gimana cara ngidentifikasi bakat pada anak-anak muda. Betul. Tapi sebelum kita bener-bener nutup obrolan seru ini, saya mau Anda mikirin tentang diri Anda sendiri sebentar aja. Coba refleksi diri ya. Iya, kalau 87% orang di luar sana salah ngambil rute, ya sangat mungkin kalau Anda yang lagi dengerin ini sekarang adalah salah satu dari mereka. Probabilitasnya tinggi banget. Coba deh jujur, kalau Anda sering ngerasa capek yang nggak masuk akal pas pulang kerja, kalau Anda ngerasa burnout setiap hari, coba tanya ini ke diri Anda. Pertanyaan apa tuh? Seberapa besar sih dari rasa capek itu yang benar-benar murni karena beban pekerjaan? Dan seberapa besar yang sebenarnya cuma gesekan panas karena Anda lagi ngemaksa mesin Anda ngejalanin sistem operasi yang salah? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget. Coba deh inget-inget lagi masa kecil Anda. Apa satu hal, satu kegiatan, atau satu cara berpikir yang dulu tuh gampang banget Anda lakuin tanpa paksaan? Tapi sekarang udah sepenuhnya Anda tinggalin, cuma gara-gara dunia nyuruh Anda lari di lintasan tartan merah. Seringkali kita ninggalin potensi terbesar kita cuma demi ekspektasi orang lain. Betul, jadi mungkin kelelahan Anda saat ini itu bukan karena Anda kurang tangguh. Mungkin Anda cuma seekor perenang hebat yang kebetulan lagi nyoba berenang di daratan. Silakan direnungkan. Terima kasih udah nemenin kita ngebedah topik yang super luar biasa ini. Teruslah cari tahu tentang sistem operasi bawaan Anda. Dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.